Pembangunan ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur saat ini semakin digencarkan. Rancangan infrastruktur ibu kota negara baru pun telah disiapkan secara matang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anatul Aini dengan NIM I1B020008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ibu kota. Ibu kota merupakan sebuah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpunnya unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Definisi tersebut menjelaskan pengertian ibu kota untuk negara. Dalam praktik pemerintahan, hampir setiap tingkatan administrasi pemerintah memiliki ibu kota. Terdapat 8 prinsip ibu kota negara, yakni pertama, mendesain sesuatu sesuai kondisi alam, yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga, ada terhubung, aktif, dan mudah diakses, yang keempat, rendah emisi karbon, yang kelima, sirkuler dan tangguh, yang keenam, ada aman dan terjangkau, yang ketujuh, ada kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan yang terakhir atau kedelapan yaitu ada peluang ekonomi untuk semua. Pembangunan ibu kota negara merupakan sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian juga di zaman Presiden Soeharto ada rencana untuk memindahkannya. Salah satu alasan mengapa pembangunan ibu kota negara ini dilakukan karena beban Jakarta dan beban yang ada di Pulau Jawa terlalu sangat berat. Pembangunan ibu kota ini bertujuan untuk melakukan adanya pemerataan. Selain itu, pembangunan ibu kota negara ini juga sudah memiliki undang-undang dan disetujui oleh 93% dari fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunan ibu kota negara ini sangat mengedepankan pemerataan Indonesia sentris, sehingga ekonomi juga bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata, dan agar Indonesia maju tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi juga dirasakan oleh semua provinsi, semua kabupaten maupun kota yang ada di luar Pulau Jawa. Pembangunan ibu kota negara atau yang sering kita dengar sebagai IKN merupakan sebuah upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. Ibu kota negara sekaligus wujud pengharusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transformation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, ibu kota negara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, tahap pembangunan IKN. Yang pertama berlangsung pada tahun 2022 sampai 2024. Pembangunan IKN tahap ini akan dibagi dalam 3 alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Selain itu, perumahan dalam bentuk rumah tapak maupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri, dan BIN juga akan dibangun di tahap 1. Kedua, selanjutnya tahap yang berlangsung pada tahun 2024 sampai 2029. Pada tahap ini, infrastruktur utama ditargetkan telah siap dihubungkan ke kawasan baru. Yang ketiga, pada tahun 2030 sampai 2034, di mana tahap ini sejumlah infrastruktur ditargetkan telah rampung seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air minum, dan fasilitas penunjang kota spons. Tidak hanya itu, di tahap ini juga ditargetkan telah tersedia pengolahan sampah dan penambahan amenitas digital serta perkotaan. Yang keempat, yakni terjadi pada tahun 2035 sampai 2039, yang dimana dengan dimulainya perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di IKN. Pemindahan ibu kota negara. Pembangunan ibu kota negara merupakan sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian di zaman Presiden Soeharto juga ada rencana untuk memindahkan. Salah satu alasan mengapa
pembangunan ibu kota negara ini karena beban di Jakarta terlalu berat. Beban di Pulau Jawa juga terlalu berat. Pembangunan ibu kota ini bertujuan untuk melakukan adanya pemerataan. Selain itu, pembangunan IKN juga sudah memiliki undang-undang dan disetujui oleh 93% dari fraksi yang ada di DPR. Pembangunan IKN ini sangat mengedepankan pemerataan Indonesia sentris, sehingga PPDE ekonomi juga bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata dan agar Indonesia maju dan tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi juga oleh semua provinsi, semua kabupaten atau kota yang ada di luar Pulau Jawa. Pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah memandang ini sebagai bentuk pemerataan pertumbuhan ke arah timur yang selama ini terlalu Jawa sentris. Tentunya, keputusan besar ini tidak serta-merta datang dari satu pihak saja, melainkan banyak pihak yang mendambakan visi sama demi mencapai Indonesia yang lebih baik. Dari segi ekonomi, pemerintah menargetkan tingkat perekonomian Kalimantan Timur akan meningkat sebanyak 3 kali lipat. Hal ini diwujudkan melalui perbaikan segala infrastruktur yang lebih mumpuni untuk model kota masa depan berbasis hutan. Walaupun demikian, kabar baik tersebut mesti juga mempertimbangkan segala aspek termasuk keberlanjutan ibu kota yang sekarang. Pemindahan ini diharapkan tidak menimbulkan kerugian pihak manapun. Transformasi Jawa sentris menjadi Indonesia sentris diharapkan mampu mendorong pusat pertumbuhan. Langkah ini tentu amat bijak mengingat tiap 1% kenaikan urbanisasi berimplikasi pada 4% kenaikan GDP pembangunan IKN. Ini diharapkan bisa dirancang dalam satu dapur bersama. Pemerintah juga diharapkan untuk bersikap terbuka dengan tidak hanya melulu menyampaikan yang bagus-bagusnya saja, melainkan menyampaikan juga segala resiko yang akan timbul sehingga bisa menaruh rasa kepercayaan penuh pada masyarakat. Ada beberapa alasan IKN Nusantara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Alasan pindah ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luas Jawa. Provinsi Kalimantan Timur menjadi tempat strategis karena wilayahnya yang berada di tengah Indonesia. Hasilnya, lokasi ibu kota baru paling ideal berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.